Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas menyingkap rahasia di balik alam jin dan dunia perdukunan. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, al-jinnu inda ahli al-kalami wal ilmi bil lisani ala maratib. Ibnu Abdul Bar, seorang ulama, mengatakan jin itu menurut istilah ahli kalam dan juga ahli ilmi dengan lisan ada 5 tingkatan. Jin itu ada 5 tingkatan. Fa'idha dzakarul jinna khalisan qalu jinniyun. Pertama, kalau mereka menyebutkan kalimat jin dan tidak ada embel-embel yang lainnya, maka mereka mengatakan disebut dengan jin. Jin yang murni itu disebut jin, nggak ngapa-ngapain dia. Yang kedua, faida aradu annahu mimma yaskunu ma'an nas qalu amir wal jam'u ummah. Tapi kalau jin itu yang selalu tinggal di rumah kaum muslimin, karena setiap rumah itu ada jinnya. Setiap rumah yang kita huni itu ada jin, jangan salah. Makanya kenapa kalau kita masuk ke kamar mandi kita disuruh berdoa kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Karena kamar mandi itu sarangnya jin. Artinya setiap rumah sekarang hampir ada kamar mandi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi setan jin itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi yang menghuni kamar mandi itu ada 2, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Jadi kalau yang masuk laki-laki, yang goda jin perempuan. Kalau yang masuk perempuan, yang goda jin laki-laki. Kalau yang masuk LGBT ini, banci-banci kaleng yang masuk, mungkin jin banci kaleng juga lenggot. Artinya bahwa di rumah orang itu ada jinnya. Nah, jin yang tinggal di rumah-rumah bersama manusia itu sebutannya amir atau umar jamaknya. Yang ketiga, fa idza kana mimma yu'ridu lisibyan qalu arwah. Jin-jin yang suka ganggu anak-anak. Kadang-kadang bayi nangis saja kan, enggak mau pula dia diberhentiin. Kasih susu pun tak mau, nangis saja satu malam. Itu diganggu arwah namanya. Jin juga tapi namanya arwah. Makanya kenapa Rasul mengatakan jangan keluarkan anak-anak kalian di waktu maghrib. Karena waktu itu sedang tatala abu syaitan, setan sedang bermain-main nyari mangsa anak-anak. Waktu maghrib masukkan anak-anak ke rumah, kunci pintu jendela, tutup semuanya. Karena di situ banyak arwah jin-jin yang ganggu anak-anak. Itu kesurupan pula anaknya. Kemudian yang nomor 4, fa idza khabutha qalu syaitan. Tapi kalau agak jahat sikit nih jin ini, maka disebut setan. Makanya kalau orang jahat orang bilang, oh dasar setan. Jin juga sama. Dan yang kelima, fa idza zada amrahu ala dzalik. Tapi kalau jahatnya itu keterlaluan sampai membuat orang syirik, orang kufur gitu ya, maka itu naik dari setan menjadi marid. Disebut marid namanya ya. Makanya jin-jin yang diikat di bulan Ramadan itu namanya jin marid. Tidak semua jin di bulan Ramadan itu diikat. Jadi maksud hadis Nabi SAW
idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan. Maksud setan di sini artinya jin yang marid saja. Karena dalam riwayat maradatul jin. Jadi yang diikat itu jin-jin yang paling jahat. Jin yang suka goda sampai tingkat kufur syirik, itu yang diikat. Artinya jin-jin selain jin marid, setan yang masih gentayangan. Jadi yang jahat saja yang diikat itu. Makanya banyak di bulan Ramadan itu yang nggak puasa kan. Jangan pula ditanya, Ustaz katanya setan diikat masih juga tak puasa. Ya memang dia setannya. Gitu ya. Yang nggak puasa itu setannya. Setan dari kalangan manusia. Karena tidak semua diikat jin itu. Yang diikat marodahnya saja, yang paling jahatnya saja. Jin-jin kerocok-kerocoknya masih berkeliaran lah. Makanya ada juga yang maksiat di bulan Ramadan. Bahkan ada juga yang buka diskotik di bulan Ramadan. Itu setannya kumpul di situ semua. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun jin itu asnaf. Jin itu kan ada jenisnya. Ada model jenis binatang. Kata Nabi SAW, al jinnu salasati asnaf. Jin itu 3 jenis. Sinfu kilabin wahayat. Terkadang dia membentuk seperti anjing ataupun ular. Terkadang jin itu membentuk ular atau anjing. Artinya kalau Anda bermimpi, dalam mimpinya kok berjumpa dengan anjing atau ketemu ular, itu simbol-simbol jin. Berarti mimpi itu dari setan. Anda sedang disihir orang, atau jin sedang ganggu kita. Kalau mimpi ketemu anjing, apalagi anjing hitam, kata Rasul, anjing hitam itu dari setan. Bukan berarti setiap ketemu anjing hitam dia setan, tidak. Umumnya kalau jin menjelma hewan itu pasti memilih anjing warna hitam, itu maksudnya. Jangan pula punya tetangga hitam, ngapain setan dipelihara, enggak gitu. Terganggu lah nih jiwanya orang sebelah ini. Jadi maksudnya kebanyakan jin kalau tasyakul kepada binatang pasti yang dipilih anjing warna hitam gitu. Bukan semua anjing warna hitam setan gitu, enggak. Karena mereka suka yang hitam-hitam, kucing hitam gitu ya. Atau ular, dalam mimpi dalam ular nih. Kalau zaman dulu, zaman baheula, zaman saya itu dulu, kalau anak muda mimpi dililit ular, berarti mau kawin itu katanya. Bukan mau kawin, dia sedang diganggu setan. Ular itu simbol daripada jin. Kemudian yang kedua, wasimfun yatirun fil hawa. Ada jin itu bisa terbang, diberikan kemampuan terbang. Makanya ada jin-jin itu yang naik ke langit mencuri dengar, karena mereka bisa terbang. Tetapi ada jin juga wasimfun yahulluna wa yat'anun. Mereka ada yang tinggal di lubang-lubang. Makanya saya pernah baca satu komentar di YouTube itu, kajian saya adalah komentar di bawahnya itu. Cerita dia bahwa saya pernah punya pengalaman katanya. Naik mobil lewat hutan, cerita dia itu. Kemudian pengen kencing. Akhirnya dia langsung masuk ke pinggir hutan itu, ada pohon besar, ada lubang di situ. Main kencing aja di situ katanya. Pulang, maaf ya, kemaluannya sakit, akhirnya kencing nanah. Setelah diruqyah baru sembuh katanya. Boleh jadi ya, bisa saja kisah ini bisa ya, bisa tidak, tapi kan kalaupun terjadi bisa terjadi. Karena dia sembarang kencing kan, masukkan kencing ke lubang. Jangan-jangan lubang itu ada jinnya di situ, terganggu antum kencingi. Antum aja kok dikencingi apa nggak dipukul yang kencing itu? Jin juga sama lah. Nggak percaya, cobalah. Ya, kencing apa nggak murka kita? Diludahi saja kita marah, apa dikencing ya kurang ajar dia. Ya, ngajak perang dia kan itu. Ya. Jin juga kurang lebih seperti itu. Maka jangan ganggu kehidupan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi walaupun demikian, jin-jin yang jahat itu mereka bisa membuat pengaruh kepada manusia, bisa sampai sakit. Contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salatu wasallam terbaring 18 tahun lamanya. Itu salah satunya gangguan setan, dan itu disebutkan dalam Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat 41, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu inni massaniya syaitanu binasbin wa adab." Sebutkan hamba kami Ayyub ketika dia menyeru kepada Rabbnya, dia mengatakan, aku sudah disentuh setan binusbin wa adab, dengan nusbin dengan penyakit, wa adab dan dengan siksa. Maksud penyakit di sini penyakit badan, dan maksud siksa itu hartanya ludas, anaknya mati. Karena Nabi Ayub itu kan diuji tiga perkara ini. Bayangkan, hari pertama diuji semua kebunnya terbakar, semua ternaknya mati. Di zaman itu ukuran kekayaan kebun sama ternak, kalau itu habis miskin dia. Dimiskinkan Nabi Ayub. Siapa yang buat terbakar? Setan, dibakar setan. Ya. Kemudian yang kedua, 12 anaknya, ada yang mengatakan 14 anaknya, semua laki-laki. Itu dibunuh oleh iblis dalam satu rumah. Jadi diundang ke rumah, makan-makan, rumahnya dirobohkan, mati semua anaknya. Kemudian yang ketiga dikasih penyakit. Penyakitnya ini kata para ulama, benjol-benjol dari atas kepala sampai ke kaki, isinya nanah, darah dan ulat. Dan itu selama 18 tahun dan gatal. Sebutkan begitu dalam sirah itu. Lah, ini salah satu penyebabnya adalah diganggu oleh siapa? Syaitan, jin. Artinya jin punya pengaruh juga kan. Ya. Ataupun hadis Nabi SAW yang mengatakan, ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitanu fayastahillu sarikhan min nakhsati syaitan illa ibna Maryam wa ummah. Setiap bayi yang lahir itu ditusuk lambungnya sama setan. Makanya tidak ada bayi yang lahir kecuali nangis. Tidak ada bayi yang gak nangis, lahir pasti nangis. Kenapa dia nangis? Coba alasannya. Alasannya karena ditusuk lambungnya sama setan, tapi tidak menyakiti, maksudnya tidak membahayakan tusukan itu. Setan hanya ingin ngasih tahu, aku musuhmu, kemudian ditusuk, kemudian dia nangis. Jadi brojol saja bayi, setan sudah mengatakan kau musuhku, itu maksudnya, sambil ditusuk. Kecuali 2 bayi yang tidak ditusuk, satu Isa bin Maryam dan yang kedua ibundanya Maryam. Selain itu semua bayi ditusuk. Dan itu permulaan permusuhan antara jin dan manusia, maksudnya syaitan. Adapun langkah-langkah syaitan sendiri, setan ini punya langkah untuk menyesatkan Bani Adam itu 7 langkah. Ingat 7 langkah. Langkah yang pertama, yang paling tinggi adalah kekufuran dan kesyirikan. Bagaimana orang itu dibuat kufur, dibuat syirik supaya keluar dari Islam. Langkah yang kedua, dibuat orang itu buat bid'ah, menyelisih sunnah Nabi. Langkah yang ketiga, dijatuhkan kepada al-kabair, dosa-dosa besar, zina, khamr, judi, macam-macam, korupsi. Kemudian yang nomor 4, kalau tidak bisa juga, lebih rendah lagi, as-saghair, dimasukkan, disuruh untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalau tidak bisa juga, oh ini kuat imannya ini, suruh kufur tak mau, suruh bid'ah tak mau, suruh dosa besar tak mau, suruh dosa kecil tak mau. Maka yang kelima, disibukkan dengan perkara-perkara mubah. Main bola, bulu tangkis, main futsal, itu kan gak ada hukumnya. Disibukkan dengan main-main gitu, akhirnya lupa waktu. Sholatnya telat-telat, sengaja dibuat kayak gitu tuh. Ya. Kalau tidak juga, orang ini tidak bisa ini. Main bola pun tak mau, main futsal pun tak mau, main badminton tak mau, bukan tak mau, tak bisa Ustaz. Kayak tak ikut gitu. Artinya bahwa intinya dia nggak mau. Maka ada lagi yang ke-6, dengan cara apa? Disuruh untuk mengutamakan yang tidak afdol dan ditinggalkannya yang afdol. Bagi laki-laki sholat di masjid itu afdol. Bagi yang berpendapat sunnah muakkad dalam mazhab Syafi'i. Tapi di rumah itu sah-sah saja. Akhirnya dia mengatakan, enggak usahlah di rumah saja, kan sah juga. Padahal di masjid lebih afdol kan. Itu namanya meninggalkan yang afdol, memilih yang tidak afdol. Dibuatnya kayak gitu sama setan, karena sudah tidak bisa tingkatan-tingkatan tadi itu. Dan yang terakhir,
Kalau sudah tidak sanggup juga, oh dia rajin ke masjid juga nih orang ini, maka setan akhirnya bekerja sama dengan setan manusia. Siapa? Dukun-dukun, paranormal, tukang sihir, bekerja sama, ya, berbisnis dengan manusia, sama-sama menyesatkan. Dibuatnya dukun-dukun suruh praktek, bilang saja kun, kamu bisa mengobati semua penyakit, kamu bisa meramal semua ramalan, kamu bisa mengabulkan cita-cita manusia, bilang kayak gitu. Makanya orang datang ke dukun itu, dukun tidak akan pernah ngomong tidak bisa. Semua dukun paling bisa. Bisa Pak Dukun? Bisa. Penyakitnya parah? Bisa. Nggak ada bilang nggak bisa. Kalau dokter beda. Oh ini bukan spesialis saya. Ya, kamu penyakit jantung, spesialis jantung. Dukun nggak ada lempar-lempar pasien. Nggak bisa. Sebelah sana ada dukun tuh. Nggak ada. Itu sama merendahkan profesi dia. Makanya dukun semua bisa. Karena pembohong dukun itu. Dibuatlah dukun-dukun itu bekerja sama. Itu langkah yang ketujuh. Itulah 7 langkah yang dilakukan oleh syaitan. Tetapi ada hal yang penting yang harus dipahami. Setan itu punya senjata 2. Senjata yang paling bahaya setan itu cuma 2. Pertama, macam mana orang itu disibukkan dengan syahwat dia. Yang kedua, macam mana orang itu dimasukkan ke dalam syubhat dia. Ada syahwat, ada syubhat. Inilah setan dari 2 cara ini. Adapun syahwat, syahwat itu macam-macam. Terutama makanan. Dibuat orang itu makan aja kenyang, akhirnya malas ibadah. Ya kan? Pokoknya hidupnya di warung aja, tidak keluar dari warung. Itu syahwat itu. Ngobrol di warung, tidak pernah ngobrol di masjid. Ataupun umpamanya dalam dunia pekerjaan, dihiasinya pekerjaan itu yang haram seolah-olah halal. Ataupun syubhat, itu juga salah satu syahwat juga tuh, mengaburkan yang halal yang haram dan begitu seterusnya. Bedanya kalau syahwat, sengaja syahwat itu supaya rusak akhlaknya, syubhat supaya rusak keyakinannya. Karena syubhat itu merusak agama, kalau syahwat merusak akhlak, dan dua-duanya adalah menyempurnakan manusia. Agama dan akhlak itu harus ada pada seorang manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang harus dipahami bahwa ada waktu-waktu yang disebut dengan waktu-waktu setan. Hati-hati dari waktu-waktu setan itu. Setan akan gentayangan mencari mangsanya di 3 waktu yang disebut dengan auqatus syaitan, namanya waktu-waktu setan. Kapan tuh waktu-waktu setan itu? Yang pertama ba'da isya. Nah ini sekarang di ba'da isya, ini waktu setan. Sampai kapan? Sampai 1/3 malam. Karena 1/3 malam turun malaikat, Allah juga turun. Setan gak akan keluar, sembunyi dia. Jadi ba'da isya sampai 1/3 malam itu disebut waktu setan. Makanya Rasul mengatakan apa? Makruh tidur setelah maghrib, kemudian makruh berbincang ngobrol setelah isya. Jadi setelah maghrib jangan tidur, setelah isya jangan ngobrol, kecuali kalau ngobrolnya satu manfaat untuk akhiratnya seperti ngaji gini, atau manfaat untuk dunianya, entah ngobrol bisnis, berapa, yang penting ada manfaat. Kalau nggak ada manfaat ngapain? Ngalor ngidul ngetan ngulon nggak jelas. Tahu-tahu jam 12. Kalau sudah jam 12 pulang nggak ngantuk tuh. Jam 1 belum ngantuk, dingantukkan itu waktu malaikat. Setan pergi, malaikat turun. Wah, mulai kan. Nah, kalau sudah ngantuk 1/3 malam, udah lolos qiyamul lail, subuh pun bebas. Akan dia subuh lagi. Sengaja setan itu dipermainkan waktu-waktu ba'da isya sampai 1/3 malam kan itu, supaya orang itu ditelatkan tidur. Kalau ditelatkan tidur, akhirnya kemudian tidak sholat malam, tidak subuh akhirnya. Hati-hati waktu setan. Ya, kemarin waktu ada Piala Dunia itu, subhanallah, nobar pula lewat jam 12. Kok banyak kursi, tapi jam 12 tak ada orang. Setelah jam 12 penuh semua.
Azan subuh masih nongkrong, bayangkan nobar. Sampai komat nggak bergeming. Jadi suara azan itu nggak terdengar, suara bola itu yang ya Allah, bisa khusyuk dia nonton bola, sholat pula tak khusyuk. Kan aneh. Setan di situ pandainya. Ya. Ini harus dipahami bahwa ini waktu-waktu setan. Makanya kenapa waktu pada Isya sampai sepertiga malam itu waktu maksiat luar biasa, yang dugem, yang ke lokalisasi, yang ke lokalisasi, yang ke macam-macam tempat maksiat. Kan malam tuh bukanya, diskotik itu. Malam, kapan lagi? Ya, kalau siang nggak ada yang datang, kerja semua. Malam lah itu ngabisin duit di situ. Makanya kenapa kita berlindung dari malam hari? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu artinya malam. Waqab itu menutup. Kenapa kita berlindung dari malam ketika menutup? Karena kejahatan di malam hari itu lebih dahsyat dibandingkan di siang hari. Maling itu banyak malam. Ya. Rampok, mencuri itu malam-malam semuanya itu. Jarang, apalagi ada CCTV sekarang kan. Siang-siang jarang ada. Siang-siang itu udah setan nekat tuh kalau siang tuh. Tapi umumnya malam itu kejahatan di mana-mana. Kemudian binatang-binatang berbisa, ular kalajengking, malam-malam semua. Kemudian tukang-tukang sihir, jarang tukang sihir praktek siang hari itu. Prakteknya malam dia. Makanya lihat orang-orang yang dukun-dukun itu. Malam prakteknya. Ngerendam malam hari, bakar kemenyan malam hari, babi ngepet, jaga lilin malam hari. Nggak ada jaga lilin siang hari, malam-malam lah kan itu ya. Karena memang malam itu kekuatan setan meningkat, makanya disuruh berlindung min syarri ghasik. Walaupun ada yang mentafsirkan ghasik di situ artinya bulan purnama. Kita harus berlindung dari bulan purnama. Loh kok bisa kita harus berlindung dari bulan purnama? Emang salah apa dengan bulan purnama? Bukankah bulan purnama itu indah? Oh, wajah istriku seperti bulan katanya. Ya. Maksudnya begini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bulan itu sangat erat pengaruhnya dengan apa? Dengan air laut kan? Anda ini tinggal di pulau dekat laut. Kalau purnama mempengaruhi air laut kan? Pasang kan? Kalau purnama pasang laut. Ketika pasang laut mempengaruhi darah. Ini saling terkait ini. Bulan purnama mempengaruhi, itu dipengaruhi. Makanya pertengahan bulan rata-rata darah manusia itu naik. Ya. Gaji yang lama sudah habis, gaji yang depan belum datang. Apa nggak naik darah tuh? Istri minta belanja pula. Naik itu pertengahan bulan tuh naik tuh darah tuh. Ya. Asik mau emosi saja. Minta tukang parkir pun dimarah dia. Gaji dah habis minta parkir pula. Artinya begini ikhwan, kenapa kemudian darah itu meningkat di pertengahan bulan? Ya tadi pengaruh bulan dan pengaruh pasang surut air lautan. Makanya ada sunnah di pertengahan bulan itu untuk menekan darah. Apa itu? 1 hijamah. Sunnah hukum berbekam di pertengahan bulan untuk menurunkan darah. Yang kedua, puasa Ayyamul Bid 4, 13, 15, 14, 15. 2 sunnah ini bisa menekan darah. Orang puasa malas, mau maksiat pun malas. Apa orang puasa? Tidur aja lah. Orang bekam ya kayak orang donor, malas tidur juga. Habis dibekam kan ngantuk biasanya. Kurang tuh. Ya. Makanya ada 2 sunnah itu untuk menekan itu tadi. Kan setan masuk dari jalan darah orang, disedot sama keluarlah setannya nanti lewat darah tuh. Tuh tengok tuh, hitam kali, jangan jadi setannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, intinya bahwa ini waktu setan yang pertama ba'da Isya sampai sepertiga malam. Kalau enggak ada kegiatan tidur saja. Makanya di zaman Rasul itu jarang sahabat Rasul itu yang mereka berbual setelah Isya jarang. Kalau nggak ada kepentingan tidur, mereka bangunnya sepertiga malam, keluar Al-Quran dari rumah-rumah para sahabat seperti tawon yang sedang mengiang. Jadi Rasul itu kalau keluar sepertiga malam, semua ayat-ayat Quran keluar dari rumah-rumah para sahabat. Sampai suatu malam dia takjub dengan satu suara yang sangat indah dari satu rumah. Rasul pun tertekun di suara siapa indah kali. Kemudian
di waktu subuh rupanya suara siapa? Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Gagal fokus ini. Tolong diamankan aja dulu. Ya. Jadi intinya bahwa besoknya Rasul memanggil, ya Aba Musa, semalam aku berada di samping rumahmu. Aku mendengar suaramu indah sekali, kata Abu Musa al-Ash'ari. Rasul, kalau aku tahu kau berada di samping rumahku, aku baguskan lagi suaraku, katanya. Kalau enggak tahu saja, katanya. Artinya sahabat itu ramenya itu sepertiga malam. Kalau sekarang kan terbalik, sepertiga malam sunyi, jangkrik aja keluar. Ramainya pada isya kan, di mana-mana kan itu ya. Itulah bedanya kita dengan kehidupan sahabat. Memang beda aja. Ini satu. Yang kedua, di antara waktu setan itu tadi saya sudah sebutkan, menjelang maghrib itu waktu setan. Makanya Nabi SAW sangat menekan jangan sampai mengeluarkan anak-anak di waktu maghrib. Masukkan. Kalaupun nanti mau dikeluarkan nanti setelah maghrib, bolehlah keluar. Tapi menjelang maghrib masukkan. Setan lagi gentayangan di mana-mana, itu waktu setan. Kemudian siang, kubail duhur, sebelum duhur, kira-kira jam 11 itu ya. Sebelum duhur, itu waktu setan. Makanya kenapa kita disuruh menyelisih setan di waktu ini dengan cara apa? Tidur. Kata Rasul, kilu fa inna syaitana la yakin. Tidurlah siang karena setan tidak pernah tidur siang. Sebagian ulama khilaf maksudnya kilu kailulah di sini jam berapa? Pendapat yang roja yang mengatakan, satu pendapat mengatakan setelah duhur, pendapat yang lain dan itu yang kuat wallahu alam adalah sebelum duhur. Ya, kira-kira 1 jam sebelum duhur itu disebut kailulah. Maksudnya bukan tidur kayak tidur di malam hari ngorok pakai bantal, tidak. Maksudnya merebahkan diri, entah dengan cara umpamanya saya di kursi begini ya, umpamanya merebahkan seperti ini. Gitu ya, 10 menit atau ke meja seperti ini 10 menit jadilah. Bahkan dokter di Amerika itu menurut pakar kesehatan di barat, orang yang biasa merebahkan 10-15 menit sebelum duhur maka jarang terkena stroke. Jarang terkena stroke. Itu yang ngomong dokter barat tuh. Kalau kita tidak perlu barat-barat, kata Rasul tidur sehat, selesai. Gitu ya. Kita emang sami'na wa ata'na saja lah. Ya. Taib, ini 3 waktu. Setan datang di sini. Kemudian juga ada waktu-waktu yang setan masuk dalam waktu-waktu tertentu ketika manusia satu dalam kondisi marah. Setan datang. Kalau ada orang lagi marah, setan masuk di situ. Makanya orang marah itu tidak ada gantengnya, ngaca. Jadi setan tuh mukanya. Orang marah tuh melotot, hitam, kasar ngomongnya. Karena setan ikut campur di situ. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau engkau marah berdiri, duduk. Masih marah juga duduk, baring. Masih marah juga baring, wudu. Masih marah juga wudu, sholat. Loh, kan ada tingkat-tingkatannya kan. Habis sholat juga marah, pergilah. Memang tukang marah anda ini. Nggak jelas. Udah tingkatan masih marah juga. Memang tabiat dia itu tukang marah. Memang dia bukan marah seketika, memang punya tabiat marah. Itu harus dirubah itu kalau tabiat. Bukan hanya sekedar dengan cara seperti ini. Ini kan marah mendadak maksudnya. Ini juga setan masuk dalam kondisi marah manusia. Yang kedua, waktu syahwat. Waktu syahwat, ketika syahwat datang, entah syahwat perut ataupun syahwat kemaluan, setan datang di situ. Syahwat perut datang, entah makan yang haram, ngambil yang haram, makan kekenyangan. Makan itu nggak ada hukumnya. Kulu washrabu, kata Allah, makan minum, tetapi wala tusrifu, jangan berlebihan kan itu. Karena badan ini ada sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ini dihabiskan sampai nafasnya nggak ada. Kan ada orang kayak gitu. Jadi masuk di situ. Atau syahwat kemaluan. Apalagi sudah ada handphone ini, nonton entah apa-apa atau film itu di situ. Padahal sudah punya istri lagi, heran kan itu. Udah bosan sama istrinya mungkin. Yang ketiga, qabla shalah. Sebelum sholat, setan datang.
Nanti dimasukilah macam-macam tuh. Entah kesibukan, kalau dia pedagang, nantilah bentar lagi, ini masih banyak pelanggan, masa ditutup. Nanti kalau ditutup hilang pula pelanggan itu, belum tentu dia ada beli lagi. Seolah-olah solat itu menghalangi rezeki. Ya. Atau nanti lagunya, kan masih azan, nanti masih lama qomat katanya. Nggak mau juga berangkat. Ya. Tahu-tahu kemudian dimuluskan perutnya, udah mau qomat mulus pula perutnya. Akhirnya nggak solat. Ya kan? Jadi sebelum sholat didatangi, diganggunya kita itu. Nah itulah. Kemudian yang keempat, al-iqdam ala a'mal salihah kabirah. Menghalang-halangi ketika kita sudah punya azam, niat beramal soleh yang sifatnya besar. Umpamanya suami ini pengen nyumbang nih ke masjid, sedang bangun masjid nih, yayasan ini sedang bangun mau nyumbang nih. Ini diganggu nih sama setan. Setan nggak bisa ganggu sama dia, datang sama istrinya. Bilang tuh suamimu, sayang duit banyak tuh, bagus beli rumah lagi katanya. Mulai dikompori sama istrinya. Jadi setan berusaha untuk menghalang-halangi bagaimana caranya. Yang kelima, inda naum, ketika tidur. Ada dua setan mengganggu orang tidur itu. Pertama, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, ya'kidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nam thalatha uqadin yadribu kulla uqdati makana alayka laylun tawilun farqud fa idha staiqadha wa dhakara Allah in halat uqdatan fa in tawadda in halat uqdatun fa idha tawadda in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatu kulluha fa asbaha nasyita thayyiba nafsi wa illa asbaha khabitha nafsi kaslan. Kata Rasul, pertama setan itu datang kalau antum baru saja tidur, lama susah tidur, blek tidur, disitulah setan datang. Mulai tengkuk kita itu diikat di sini. Di sini ada perbedaan definisi otak menurut Barat dan menurut Quran. Barat mengatakan otak manusia itu dua, otak kiri, otak kanan. Ini Barat. Orang Barat bilang begitu. Otak itu ada dua, kiri kanan. Tapi Quran mengatakan otak itu depan belakang. Itulah bedanya. Kalau kita memahami otak itu, otak depan namanya ubun-ubun, dalam bahasa Arabnya nasiyah. Otak belakang disebut qafiyah. Kalau mereka mengatakan kiri kanan, kita depan belakang. Setan tidak bisa menguasai depan, disebut nasiyah. Kenapa? Karena nasiyatim biyadi, ubun-ubun itu di tangan Allah. Setan tidak bisa menggoda lewat depan. Setan itu hanya bisa menggoda lewat otak belakang. Dengan cara apa? Diikatnya otak belakang itu, diikat. Setiap mengikat, maka setan akan mengatakan alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidur yang lelap. Dah, ditunggu dulu. Terus nanti tengah malam takut dia mau bangun malam nih, diikat lagi sama setan. Kemudian setan ngomong lagi, malam masih panjang, yang lelap tidur. Tiup-tiup. Menjelang subuh datang lagi setan itu, diikat lagi 3 ikatan. Padahal sudah qiraah tuh, sudah azan pun diikat lagi. Malam masih panjang, padahal ada subuh tuh. Ya. Baru jam 7 dibangunkan sama setan, bangun kamu, malam sudah nggak ada. Baru bangun dia kan, nggak subuh lewat kan gitu ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau orang itu bangun sebelum subuh, kemudian setelah bangun dia membaca doa selepas tidur, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana walih nusyur, 1 ikatan lepas. Kalau dia setelah itu bangkit ambil air berwudu, 2 ikatan lepas. Kalau dia sholat subuh, hilang 3-tiganya. Ketika 3 ikatan hilang, paginya dia semangat kerja dan akan diberkahi. 1 hari itu tidak ada masalah hidupnya. Kenapa? Karena nggak ada setan ikatan di sini. Coba bayangkan 1 minggu nggak sholat subuh, nggak ribet itu ikatannya di sini tuh. Gimana ngurainya itu? Banyak kali. Makanya orang yang tidak sholat subuh ditimpa banyak masalah. Terkadang masalah ini tidak tahu apa penyebabnya, ada aja masalah. Kenapa? Karena awal aktivitas harinya dimulai dengan laknat Allah. Sholat subuh,
ditinggalkan dosa besar. Ya, berarti memulai aktivitasnya dengan melakukan dosa besar, bahkan lebih besar daripada zina, lebih besar daripada membunuh. Meninggalkan sholat itu bisa kafir, tapi berzina dan membunuh belum tentu kafir. Makanya dia memulai aktivitas paginya dengan laknat duluan, nanti siang dilaknat lagi karena tidak zuhur, sore dilaknat lagi karena tidak asar, maghrib dilaknat lagi tidak sholat maghrib, isya dilaknat tidak sholat isya, awal akhir dilaknat. Cemana mau berkah hidupnya? Ngeri kan begitu ya. Makanya setan tuh ganggu di waktu subuh ini, di waktu tidur. Yang kedua, hadis yang kedua, kata Nabi SAW, setan itu kalau sudah mau dekat-dekat subuh dan dia tidak bangun, setan itu kan bersarang di lubang hidung. Jadi kalau orang tidur habis ngikat itu, setan di lubang hidung kita tidurnya. Kalau setan mau kencing, toiletnya itu di sini, kamar mandinya itu di lubang telinga. Maka setan akan mengencingi lubang telinganya. Setiap kita itu dikencingi lubang telinganya. Sahabat bertanya Rasul, ada orang tertidur sampai lewat subuh. Apa kata Rasul? Bala syaitanu fi udhuni. Berarti kedua telinganya sedang dikencingi setan. Jadi orang yang tidak subuh, bablas gitu sampai matahari terbit, berarti sedang dikencingi setan dua telinganya. Apa makna dikencingi setan? Sebagian ulama mengatakan maksudnya dikencingi ya secara hakikatnya setan kencing di situ. Bagaimana bentuk kencingnya? Apa sama dengan kencing antum? Ya beda lah. Kalau sama budak lah antum. Ya itu kencing setan sendirilah. Kan itu. Ada dibawa ke pada hakikatnya betul-betul kencing. Ada yang mengatakan tidak, ini makna majaz. Maksud setan itu mengencing kedua telinga, maksudnya telinga kita itu dibuat susah menerima nasihat, dibuat susah menerima hidayah, dibuat susah menerima kebenaran. Susah pokoknya. Karena tiap malam dikencingi setan, gak pernah subuh. Ada juga yang memahami seperti itu. Ada juga yang ketiga maknanya setan mengencingi kedua telinga itu maksudnya setan hendak menghina kita, merendahkan kita. Coba bayangkan, saya tadi contohkan kan, seandainya saya ludahi muka antum, marah nggak antum? Marah, karena merasa direndahkan. Marah kan? Apalagi saya kencingi muka antum, marah nggak? Wow, makin marah, kurang ngajar kan itu. Hari-hari antum dikencingi setan, kok nggak marah sama setan? Kenapa? Setan lah kencingi kita, kok nggak marah sama setan? Kan heran gitu maksudnya ya. Ada orang yang dikencingi setan hari-hari kan, nggak marah juga sama setan dia. Berarti memang dia kawannya setan lah kan itu. Kalau kawan ya sudahlah, namanya kawan kan itu ya. Nah, kalau manusia walaupun kawan udah kurang ngajar ya, tetap aja marah. Kenapa sama setan kok nggak gitu kan? Ya karena nggak nampak, itulah masalahnya. Karena nggak yakin gitu ya. Nah itulah waktu-waktu di mana setan itu akan mengganggu kita. Adapun hubung kait dengan dunia perdukunan sedikit. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut ila akhiril ayat. Bisa baca Al-Baqarah 102. Dahulu sebelum diutus Nabi Sulaiman, langit ini penuh dengan jin. Jadi di atas awan jin itu punya pos. Awan nanti mereka buat pos. Dari pos itulah mereka kemudian saling memanjat satu dengan yang lainnya. Rasul mengistilahkan begini, ya, seperti orang panjat pinang dari atas awan itu sampai ke langit pertama. Jin yang paling atas di langit pertama itu mereka mendengarkan kira-kira apa yang akan diperintahkan Allah lewat malaikat Jibril yang disampaikan kepada malaikat di langit pertama. Tugas apa? Apa membuat tsunami, membuat gempa, menghidupkan ini, mematikan ini. Kan itu tugasnya malaikat semua. Jadi jin mendengar kira-kira apa. Kalau dapat satu kalimat dicuri tuh, disampaikan kepada jin yang di bawahnya. Jin yang di bawahnya disampaikan kepada jin yang bawah, sampai jin yang ada di awan tuh. Itu berapa jin tuh sampai ke atas. Tapi setiap jin yang menyampaikan ditambah-tambah kata-katanya, ditambah-tambah kata-katanya, ditambah sampai ke bawah itu yang tadinya satu kalimat bisa ribuan kalimat tuh. Jangankan gitu, kita jejerkan dari sini ke pasar sana,
200 orang, saya bisik-bisik, jangan ke pasar. Jangan-jangan sampai di sana, yuk kita ke pasar. Kan bisa saja kan begitu ya. Itu manusia yang dijajarkan seperti itu tuh. Sementara jin ini sengaja membuat kedustaan. Nanti nih kalimat-kalimat yang banyak pada jin yang di awan itu, mulai jin yang di awan turun ke bumi. Cari dukun-dukun paranormal. Saya punya kabar bagus ini. Kau bisa meramal. Nanti tanggal 15 Ramadan akan ada dukhon. Akan ada kiamat nih, umpamanya. Akhirnya diramal. Padahal tidak semua ramalan itu benar. Dari 100 ramalan itu satu yang benar. Kan begitu ya? Satu kebenaran dicampur adukan 99 kedustaan. Jadi kalau ada 100 dukun meramal, yang satu benar, yang 99 dusta tidak jadi ramalan, kita katakan dukun sakti? Tidak. Masa banding 1:99? Pamannya si A jadi dukun, dia meramal 100 ramalan, yang benar satu, yang 99 dusta kita katakan sakti? Tidak, kita katakan kebetulan itu namanya. Kecuali 99 benar, satu pula tak benar. Oh, itu sakti namanya. Namanya 1:99. Mana akalnya dikatakan dukun sakti? Cuman setan ini luar biasa. Mereka punya netizen. Apa netizen? Ya. Jadi kalau yang satu benar, wah langsung diviralkan. Yang 99 itu gak diviralkan. Ya seolah-olah benar dia. Nah, gitu maksudnya. Ya. Lah di zaman itu kesyirikan luar biasa, dunia perdukunan itu. Makanya diutuslah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam untuk memberantas kesyirikan perdukunan di zaman itu. Sulaiman itu punya menteri namanya Asif ibn Barkhiyah. Asif ibn Barkhiyah itu menterinya Sulaiman. Yang tukang catat-catat apa yang diperintahkan Sulaiman itu Asif ibn Barkhiyah. Jadi Sulaiman memerintahkan Asif ibn Barkhiyah untuk menekan dunia perdukunan. Jangan ada lagi dukun bermain. Ambil kitab-kitab sihirnya, ancam mereka. Kalau tidak berhenti dari perdukunan, bunuh. Akhirnya ketakutan tukang sihir di zaman Nabi Sulaiman, mereka memberikan buku-buku sihir mereka, sehingga tidak ada lagi praktek sihir di zaman Sulaiman. Kenapa? Buku-bukunya sudah diambil Asif ibn Barkhiyah, dimasukkan dalam satu kotak, disimpan di bawah singgasana Sulaiman. Kemudian Sulaiman mengatakan, siapa yang mengambil kotak ini dan dia dari manusia, kubunuh. Siapa yang mengambil dan dia jin, kupastikan terbakar. Dikutuk sama Sulaiman. Sejak itulah tidak ada lagi yang berani praktek perdukunan di zaman Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, dia sedang duduk di sanggasananya sambil pegang tongkatnya. Tongkatnya dimakan rayap. Akhirnya tongkatnya kan dimakan rayap, habis. Guling Sulaiman, mati. Kata jin, kalau tahu Sulaiman mati, ngapain saya kerja nggak dibayar? Menunjukkan jin tidak tahu yang gaib. Kalau tahu yang gaib tentu tidak ngomong begitu. Ya. Lah setelah Sulaiman meninggal masih kondusif karena orang-orang murid-murid Sulaiman masih banyak. Tapi generasi pertama meninggal, generasi kedua meninggal, datanglah generasi orang-orang awam tidak kenal tauhid. Datang iblis menjelma manusia, menceritakan, mau nggak kamu memiliki ilmu sesakti Sulaiman, katanya. Kalau mau, itu ilmu Sulaiman itu ada di bawah singgasana, buku-buku sihir itu. Ya. Kemudian mereka mengatakan, kenapa kau sendiri yang mengambil? Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena jin terbakar kalau ngambil. Sementara kalau manusia akan dibunuh, Sulaiman mati, siapa yang bunuh dia? Akhirnya kemudian diambillah buku-buku sihir itu, dipelajari. Ada yang mengatakan yang pertama kali mempelajari adalah Harut dan Marut. Bagi yang berpendapat Harut Marut itu manusia. Tapi ada yang mempelajari tidak, orang-orang yang disuruh oleh iblis, diambilnya buku itu dipelajari. Akhirnya tersebarlah sihir, sehingga ajaran Sulaiman bercampur dengan ajaran sihir. Disitulah Allah turunkan Harut Marut dari langit, mengajarkan sihir untuk membedakan mana wahyu, mana sihir. Makanya Harut dan Marut ketika mengajarkan sihir mengatakan fala takfur, jangan kufur kamu. Dari sini menunjukkan bahwa Harut Marut malaikat, tapi ditugaskan Allah hanya untuk ikhtibar, memberikan ikhtibar saja, ujian kepada manusia. Kalian boleh mempelajari sihir, tapi jangan kufur.
supaya membedakan mana wahyu mana sihir, itu saja tugasnya. Tetapi akhirnya orang-orang ada yang ketika dikatakan jangan kufur, mereka mundur, tidak mau belajar. Tapi banyak orang Yahudi belajar. Makanya dunia sihir itu paling banyak di dunia Yahudi, karena mereka yang pertama kali mempelajari sihir. Baru turun-temurun sampai hari ini. Sampai ke Tarempa pun ada juga dukun. Ya. Itu ikut Yahudi. Nah, itulah kerjasamanya sihir itu dengan siapa? Dengan jin. Dengan siapa lagi? Makanya sihir itu dari 3 jalan. Penyihir, orang yang disihir, jin yang membantu sihir. Kalau 3-tiganya ini memungkinkan terjadi sihir. Satu, tukang sihirnya memang jahat, ingin nyihir orang. Targetnya sudah si A, jelas. Kemudian yang disihir pula ibadahnya kurang, jarang ke masjid, jarang zikir, nggak pernah ibadah, kerjanya ngelamun, mungkin orang jahat. Kemudian didukung oleh jinnya yang hendak menyihir dia karena pelayanannya bagus. Dukun makin kufur, makin mau jin nolong. Di sini terjadi sihir. Sudah tidak dilakukan lagi, orang itu pasti tersihir. Tapi kalau 3-tiganya tidak terwujud, umpamanya dukunnya main-main saja, ya. Atau mungkin jinnya malas bantu karena sesajennya kurang, atau yang disihirnya itu ahli ibadah. Seperti ada seorang syekh bercerita. Jadi ada di zaman itu, kata di zaman syekh ini bercerita, ada wanita yang akan disihir. Akhirnya orang ini datang ke dukun. Dukun nggak bisa nyihir. Akhirnya dikasih referensi, ada guru saya yang ngajar saya sihir, itu lebih sakti lagi. Datang ke gurunya, disihir lagi, nggak mempan lagi. Gurunya ngasih lagi, gurunya lagi. Bayangkan, ini wanita ini hebat, nggak bisa disihir. Padahal guru yang ketiga ada suhunya tuh, dia mengatakan, aku angkat tangan, aku kembalikan uang. Aku sudah ngerahkan jin marid, tidak bisa juga tembus, katanya, nyihir dia. Jadi ditanya kenapa dia tidak tembus, alasannya karena wanita itu setiap malam baca Al-Baqarah. Karena wanita itu setiap malam baca surah Al-Baqarah, sehingga tidak bisa ditembus. Artinya walaupun jinnya semangat bantu, tukang sihirnya semangat nyihir, tapi kalau yang disihirnya ahli ibadah, terkadang bisa terjadi, terkadang bisa tidak terjadi. Tapi kalau 3-tiganya memungkinkan, itu pasti sihir terjadi di situ. Makanya penting seseorang itu menjaga diri dari sihir. Seperti apa? Makan kurma Madinah. Kalau anda umroh haji atau datang ke orang umroh itu, pesan belikan kurma Madinah yang disebut dengan ajwa. Pokoknya semua kurma yang dijual di Madinah dan tumbuh di Madinah itu disebut ajwa. Makan di 7 butir pagi, maka akan terlindung dari sihir sampai sore hari. 2, baca ayat kursi. Malam-malam sebelum tidur baca ayat kursi. Karena orang baca ayat kursi akan dilindungi setan sampai pagi. Menurut setan sendiri yang ngomong sama Abu Hurairah. Ya, setan sendiri yang, kalau kau baca kata setan, setan gak dekat-dekat, berarti jelas ini karena setan sendiri yang ngomong. Ya, ayat kursi. Ya. Kemudian yang ketiga, zikir pagi petang. Namanya ada zikir pagi petang itu. Baca zikir pagi petang. Kemudian membaca muawwidhataini. Kemudian kalau keluar rumah jangan lupa baca bismillahi tawakkaltu 'alallah, kata Rasul, siapa yang membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah wa qad kufita wa hudita wa wukita, orang ini akan dicukupkan, diberikan dan dijaga dari setan. Jadi kalau dia keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah, maka dipastikan terjaga sampai dia balik ke rumah. Ya, itu jangan lupa dua-duanya. Kemudian juga kalau kita lewat di sebuah tempat malam-malam menakutkan, baca juga doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasul, lam yadurrahu syai'un, tidak akan madaratkan sedikit pun bagi dia. Baca doa seperti ini. Atau baca basmalah saja, bismillah. Ya, kalau tidak hafal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau baca ayat kursi sajalah kan gitu. Yang sudah jelas-jelas ayat kursi. Enggak usah baca Baqarah karena saya enggak yakin antum hafal. Ya. Yang pendek-pendek saja ayat kursi, atau muawwidhataini qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas. Kan enak tuh. Kalau al-falaq an-nas 3 kul pasti hafal, enggak mungkin lah. Qul huwallahu qul a'udzu bil falaq, masa enggak hafal kan? Kalau enggak bisa apa-apa itu yang dibaca. Ya.
Nah, jadi kemudian bentengi, kita harus rajin sholat, rajin zikir, rajin ini, insya Allah. Kalau memang dibentengi perkara itu, maka kita akan terhindar dari sihir. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini saja. Kita ada tanya jawab sini. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Naam. Beberapa minggu yang lalu anak diruqyah. Ternyata ada jin nasab di anak. Ana sudah bertanya dengan ibu ana apakah menyimpan jimat dan lain-lain, dan beliau bilang tidak ada. Ana berpikir mungkin dari ayah ana, tapi ayah ana dalam keadaan tidak bagus ingatannya. Jika tidak dihalangkan akan turun-temurun. Dan setelah diruqyah hati ana selalu gelisah dan suka termenung. Dalam ibadah dan kegiatan sehari-hari pun jadi tak fokus. Mohon penjelasannya dan bantuannya. Taib, ini yang sesuai dengan tema. Jin nasab memang ada, jin keturunan. Jadi kalau dia bapaknya dukun, maka kalau bapaknya mati itu jin-jinnya itu akan berusaha mengkader anak-anaknya. Ada, ya, memang seperti itu. Tetapi ingat bahwa jin itu dia tidak akan berkuasa apapun. Maksudnya secara langsung orang itu buat maksiat enggak. Maksudnya begini, kayak saya dengan antum mau mabok, ayo langsung ditarik tangannya, yuk kita minum, ini tuaknya. Enggak bisa kayak gitu. Setan itu kalau menyesatkan paling tinggi tadi ngasih was-was ataupun ngasih gangguan, mengganggu kita sehingga tidak fokus, tidak ini, tidak itu, seperti yang bertanya ini. Ya. Tapi ingat bahwa Islam itu sudah saya jelaskan, ada solusi dari itu. Seperti tadi, baca Quran, ruqyah diri sendiri. Terus seperti itu. Dan harus yakin dan tidak boleh gelisah. Apa yang membuat gelisah? Lupakan saja. Makanya kan Rasul mengatakan baca basmalah wala tubali, jangan pedulikan. Jangan dipikirkan terus nanti stres. Anggap gak ada apa-apa. Kalau dipikirkan, jangan ini jin. Nah, repot nanti. Gak usah dipikirkan. Kayak gak ada apa-apa. Yang penting kita ibadah saja lah. Doa, zikir pagi petang, bayat ayat kursi, baca muawwidhatain ini. Kalau ada kurma, kalau ada di Zam-Zam, atau ruqyah diri sendiri setiap minum nih, umpamanya ini minum doa, antum baca surah Fatihah, habis itu ditiup-tiup minum sendiri. Nah, ini ruqyah juga. Nggak usah suruh orang. Tolong bacakan Fatihah. Lalu kita bisa baca Fatihah, kenapa suruh orang? Karena harus ditiup. Seperti kalau tukang sihir itu kan ada namanya nafasat. Nafasat itu maksudnya tiupan sambil mengeluarkan ludah sedikit. Itu nafasat namanya. Kalau nafhun tiupan saja, nggak ada ludahnya. Kalau taflun itu meludah, tidak ada tiupannya. Nah, itu bahasa Arab begitu. Jadi ada nafhun, ada nafsun, ada taflun. Nafhun angin saja, nafsun angin sama ludah. Kalau taflun meludah saja. Nah, ketika orang itu berqomat kamit, dia harus menyatukan antara tiupan dan ludah. Nah, itu maksudnya. Jadi ada sedikit ludah masuk. Ya. Nah, kalau suruh orang habis makan jengkol, makan apa, masuk semua nanti. Ya kan? Jadi kalau bisa meruqyah, ruqyah sendiri, kenapa? Ruqyah sendiri, bismillah. Ya. Jadi sebenarnya nggak usah dipikirkan, ini terlalu menghayal. Jangan terlampau menghayal tinggi kali, ini jangan jin. Dari mana antum tahu itu kan jin? Memang jin tugasnya, walaupun ada jin nasab, memang tugasnya ganggu. Tugas jin itu ganggu. Dalam diri setiap orang itu ada jin, namanya qarin. Semua kita ini ada qarinnya. Makanya saya pernah waktu di Yaman, waktu masih kuliah di Yaman, saya bertanya kepada Syekh Adnan, guru saya. Waktu itu saya sedang belajar kitab Tauhid pakai Syarh Fathul Majid. Jadi di sela-sela kajian itu saya bertanya, Syekh, saya di kampung saya, maksudnya di Majalengka sana, ada orang mati. Yang mati ini preman. Matinya karena minum arak oplosan. Di zaman saya dulu masih kecil gitu ya. Jadi ada preman kampung, lu paling jago di kampung itu, mati gara-gara
lomba minuman keras. Gimana nggak mati coba? Zaman dulu minuman itu mereknya cap janggut di botol tuh, ya anggur cap janggut itu, ya itu minumannya orang dulu tuh, ya. Karena itu kurang kuat, dicampur spiritus. Tahu spiritus untuk patroma tuh, lampu patroma. Nah, jadi dicampur spiritus, rupanya kurang kuat juga, dikasih pil BK. Tahu pil BK? Pil BK itu pil untuk anjing gila. Kalau ada anjing gila kasih pil BK tuh. Jadi bayangkan tuh buat oplosan tuh, itu dari anggur cap orang tua dicampur spiritus, dikasih pil BK, dikocok-kocok, diminum, ya nggak mati lah, gimana nggak mati? Masa obat anjing diminum ya mati kan itu. Masalahnya nih, yang mati ini ketua premannya, ketua gengnya mati. Subhanallah. 1 minggu setelah kematiannya ini, zaman dulu kan, zaman bahula, sepi desa saya, nggak ada keluar. Preman-premannya takut sama hantu. Preman takut hantu. 1 minggu nggak keluar. Kemudian setelah 1 minggu mulailah ramai lagi. Kemudian banyaklah cerita-cerita. Itu si ketua preman yang mati itu saya kemarin lihat dia sedang duduk di jembatan. Si manis jembatan Ancol. Duduk situ. Ya. Yang lain mengatakan saya ketemu, macam-macam. Jadi saya tanya sama Syekh ini, ya Syekh, mungkin tidak? Saya tanya begitu. Hal yumkin, apakah mungkin orang yang sudah mati itu bisa hidup kembali menakut-nakuti? Itu pertanyaan saya kepada Syekh Adnan waktu itu. Jawaban Syekh Adnan mengatakan bukan itu. Itu bukan orang yang sudah mati. Kalau sudah mati tidak mungkin lagi hidup lagi. Lalu siapa itu yang menyerupai persis seperti dia tuh? Bisa duduk di jembatan, bisa duduk di pos kamling, bisa nakut-nakuti di jalan. Itu jin korin. Karena jin korin itu jin yang ada pada badan kita, sehingga dia paling tahu watak kita, paling tahu wajah kita. Jadi kalau dia tasyakul beralih rupa dengan kita itu, maka mirip karena dia memang dengan kita. Kalau jin yang lain menyerupai kita belum tentu bisa, tapi jin korin bisa dia. Makanya seolah-olah dia hidup lagi, padahal itu jin korin itu. Setiap manusia itu ada jin korin. Itu yang ngembus-ngembuskan, jangan ngaji, jangan sholat, jangan dzikir, jangan puasa, jangan ini. Itulah jin korin. Setiap orang itu ada jinnya. Ya, jadi saya sarankan tidak usah banyak berpikir orang seperti ini. Jangan terpikir janjin terus. Tidak usah. Cukup kita ini baca dzikir. Ya, karena stres nanti kalau kepikiran terus. Ngapain hidup kok untuk mikirin jin saja? Bagus mikirin uang, jelas untungnya. Ya. Taib. Afwan Ustaz, bagaimana membedakan antara bisikan rayuan, bisikan strip, rayuan setan, dan kata-kata hati? Semua sama ini bahasanya, 3 bahasa saja. Intinya di dalam manusia itu cuma 2, bisikan baik, bisikan jahat, itu saja. Mau kata-katanya ini bisikan, ini rayuan, intinya 2. Ya, ada yang nyuruh jahat, ada yang nyuruh baik, itu saja. Kalau yang nyuruh baik itu korin malaikat, nyuruh jahat itu korin dari jin, selesai. Banyak kali bahasanya ini. Intinya 2. Taib. Kemudian yang kedua, Ustaz, apakah wanita yang sedang haid akan diikat di belakangnya dan dikencingi? Semua sama. Mau yang haid, mau yang enggak haid tetap diikat. Makanya saya sarankan ibu yang haid, ya, baca Quran kalau pegang mushaf kan tak boleh, Bu, ya. Sekarang kan sudah ada handphone, Bu. Ibu bisa baca Quran dari handphone. Karena handphone itu bukan mushaf. Ini handphone. Ini bukan mushaf walaupun ada program mushaf. Ya. Jadi kalau wanita haid pegang handphone kemudian baca Quran di mushaf, dia bukan sedang pegang mushaf. Itu dipahami. Kata para ulama, kenapa Al-Quran elektronik yang ada di handphone bukan mushaf? Karena bisa dihilangkan, bisa dimunculkan. Tapi kalau Quran yang dicetak-cetak itu macam mana? Walaupun digesek-gesek ini tetap saja Al-Baqarahnya di situ. Coba aja ambil Quran yang asli itu, digesek-gesek ini, hilang nggak? Tapi handphone digesek-gesek hilanglah Qurannya. Apalagi ganti program. Makanya ulama mengatakan Quran elektronik bukan mushaf. Makanya boleh bawa ke kamar mandi, yang jelas jangan muncul 1 ayat. Ganti programnya apa gitu ya. Jangan ada ayat Qurannya, masuk kamar mandi nggak ada masalah. Tapi kalau Quran jangan coba-coba dibawa ke kamar mandi. Jadi saya sarankan, Bu, ya Bu, ya Ibu yang punya handphone kan pegang mushaf. Menurut jumhur ahli ilmi tidak boleh orang haid memegang mushaf.
Bagaimana caranya? Dari hafalan dulu sebelum ada handphone, baca Quran dari handphone. Baca Quran dari handphone. Karena Anda tidak sedang memegang mushaf. Itu megang handphone namanya. Ya, yang disentuh-sentuh pun bukan Quran. Anda sedang nyentuh kaca di sini. Ya, jadi itulah fatwa ulama kontemporer yang mengatakan mushaf elektronik bukan mushaf. Maka bacalah wanita haid dari mushaf elektronik, maksudnya dari handphone. Nah, supaya jangan, karena wanita haid itu kan kurang agamanya, dia enggak sholat, dia enggak puasa, jangan pula tak zikir, tak baca Quran. Alasannya apa? Kan enggak boleh pegang mushaf. Yang enggak boleh itu mushaf itu yang dicetak tuh, tapi kalau di handphone dibolehkan, enggak ada masalah. Supaya jangan sampai lupa dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.